pertanyaan ya. Ini ada yang raise hand. Mungkin kita dahulukan yang raise hand dulu ya, Bu Haryati Rina. Ya, silakan Bu Haryati Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Ustaz sehat walafiat, juga teman-teman semua. Begini Ustaz, tadi seperti disampaikan Ustaz bahwa di negara-negara barat itu sudah banyak yang tidak mau melahirkan. Tapi sebenarnya di Indonesia sendiri juga paham itu sudah mulai menyebar ya Ustaz. Istilah child free itu menjadi sebuah komitmen baru dalam rumah tangga gitu. Jadi orang yang menikah sudah tidak mau punya anak lagi. Dan kebanyakan pendukungnya justru orang Islam banyak. Walaupun memang ini mungkin akumulasi ya dari memang juga dasarnya sebaran feminisme yang sudah mulai merasuk di Indonesia, kemudian juga kenyataan-kenyataan di lapangan yang memang banyak kaum laki-laki, banyak ya, nggak semua laki-laki, banyak kaum laki-laki ini yang pada saat menikah tuh hanya sekedar ingin menikmati, setelah itu meninggalkan kaum perempuan, dan ini banyak sekali terjadi gitu ya, tidak mau peduli, atau pada saat kemudian sudah menikah terjadi perceraian, pengadilan juga sudah memutuskan untuk memberikan nafkah kepada anak, ini tidak dilakukan. Jadi rasanya ini sudah akumulasi dan ada pihak-pihak tertentu juga gitu ya yang memanfaatkan kondisi ini untuk memblow up sehingga banyak kaum perempuan yang pada saat menikah itu sebuah keluarga lah ya lebih menginginkan untuk child free aja lah gitu ya, kita cuma sekedar senang-senang untuk menikah. Nah, saya sering berhadapan dengan orang-orang yang modelnya adalah child free gitu ya. Walaupun dia adalah seorang muslimah, dia juga mungkin kalau pemahaman belum begitu paham. Tapi sangat ngotot gitu, sangat ngotot untuk child free nih, nggak mau punya anak gitu ya. Dan menganjurkan untuk kepada karyawannya ataupun kepada orang terdekatnya gitu ya, untuk udahlah kalau menikah aja, punya anak ntar aja mikirnya kalau udah mapan, udah suaminya kamu udah benar-benar mau bertanggung jawab baru kamu punya anak. Nah gimana ya Ustadz ya cara memahamkan orang-orang seperti ini walaupun memang prosesnya agak panjang gitu ya. Tapi paling nggak mungkin yang secara logis bisa diterima oleh mereka. Jazakallah khair Ustadz. Baik, apa yang dirasakan Ibu juga sering saya temukan ataupun langsung saya dengar dari pelaku-pelakunya ya. Cuma saya masih husnudzon ya, semoga itu sebuah jumlah yang minoritas ya. Bahkan mungkin beberapa ya, atau mungkin segelintir orang ya. Tapi kita harus tetap khawatir ya, segelintir ini kemudian membesar ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjelaskan peluang-peluang seperti itu akan terus terjadi ya. Rasulullah mengatakan tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin ya, dan seterusnya ya. Kalian wahai kaum muslimin itu ada kecenderungan ya ikut-ikutan orang lain ya. Ya. Orang lain begini ikut begini, orang lain ini maksudnya orang kafir ya. Ya, bahwa kaum muslimin ini memang punya kecenderungan ikut-ikutan ya, apa aja diikuti ya. Bahkan kata Rasulullah hatta walau dakhalu fi juhri dhabbin ya. Bahkan andai kata orang kafir itu ingin masuk ke lubang rumahnya biawak, itu juga diikuti. Ini maksudnya sebuah perumpamaan. Hatta orang kafir itu melakukan sesuatu yang aneh ya, yang nggak masuk akal, itu juga diikuti ya. Peluang itu memang terjadi ya. Bagaimana nggak terjadi? Karena yang dilakukan oleh orang kafir itu dasarnya adalah hawa nafsu, ketidakpahaman, ngikuti godaan setan dan lain sebagainya. Jadi memang peluang itu ada ya, sehingga jika ibu-ibu termasuk saya ya langsung dengar ya, mulai dari yang paling parah itu sengaja nggak mau nikah ya,
Jadi bagaimana kamu memenuhi biologismu? Ah, itu gampang, mah tinggal jajan sebentaran, ya, bayar sekian, udah selesai katanya. Astagfirullah. Ya. Ya. Kenapa hidup harus dipersulit? Nikah itu sebuah kesulitan. Ya. Apalagi punya anak, bagaimana biaya pendidikannya dan seterusnya. Semua dilogikakan sehingga memang menjadi satu hal yang mengerikan bagi manusia. Ya. Jadi pada akhirnya ya semuanya ini bermuara kepada gerakan pendangkalan makna Islam. Atau istilah globalnya adalah al-ghazwul fikri, perang pemikiran. Ya. Nah, perang pemikiran ini banyak gerakan-gerakannya, ya. Istilahnya ada taghrib, bagaimana kaum muslimin itu senang dengan hal-hal yang datangnya dari barat. Ada tashkik, bagaimana agar kaum muslimin ini ragu dengan ajaran Islamnya. Ya. Ya, ada tadyiq, ya. Bagaimana kaum muslimin ini bisa sedangkal mungkin memahami Islam. Ya. Maka tidak ada lain, ya, upaya-upaya, ya, penyebaran nilai-nilai Islam itu harus harus lebih masif lagi, ya. Ya. Dan melihat kondisi negeri kita di mana istilah ayatnya walau karihal musyrikun walau karihal mujrimun, ya, itu begitu bergema, ya, bahwa Islam ini akan sangat membuat terganggu orang musyrik, terganggu orang durhaka, ya. Di sisi lain itu memprihatinkan, tapi di sisi lain ketika ada suatu kondisi seperti ini, ya, orang musyrik, orang durhaka, ahli dosa, ya, merasa terganggu oleh kehidupan keislaman, maka ini menunjukkan ada kondisi dakwah yang sedang membuat mereka murka, membuat mereka khawatir, membuat mereka meningkatkan gerakan-gerakannya, ya, membendung Islam, istilahnya yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim, ya. Maka usahakan, ya, hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai keislaman dalam kerumah tanggaan, minimal orang-orang yang di sekeliling kita, ya, bisa memahami dengan baik, ya, agar, ya, jumlah kaum muslimin yang paham tentang nilai-nilai kehidupan rumah tangga semakin banyak, ya. Saya merasa tetap optimis ketika ada istilah intoleran, ada istilah radikal dan lain sebagainya. Ini dihembuskan sesungguhnya, ya, setiap 25 Desember ribut terus, selamat Natal itu boleh enggak, ya. Seakan-akan kalau enggak ngomong begitu orang-orang kafirnya jadi terugikan ataupun jadi musnah atau gimana, ya. Ya. Ini semua tidak terlepas dari proses pendangkalan nilai-nilai Islam yang diharapkan itu terjadi dalam kehidupan kaum muslimin, ya. Sehingga sebagaimana mereka terus bergerak untuk membendung agama ini, istilah ayatnya yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin mematikan agama Allah ini dengan mulut mereka. Makanya ngomong mulu, ya. Ya. Bahkan yang berlabel muslim pun juga ngomong melulu, ya. Dan yang berlabel muslim ya berarti bisa disebut munafik, ya. Bagaimana mungkin seorang muslim mengecam agamanya sendiri, ya.
yang tidak kita temukan pada agama lain. Ya, nggak ada orang Hindu, nggak ada orang Buddha, nggak ada orang Kristen ya, mengecam agamanya sendiri. Tapi dalam Islam terjadi mengecam agamanya sendiri. Ya, anggap agamanya begini, agamanya begitu, dan seterusnya. Bahkan berlabel kiai ya, bisa melakukan juga hal-hal seperti ini. Ya, itulah yang disebut oleh Allah. Ya, ada gerakan yuriduna, kalau di At-Taubah ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Kalau di As-Saff yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Allah menjamin gerakan itu akan dimatikan, ya. Maka kita harus ya penasaran ataupun nggak boleh tidak mengambil kesempatan yang Allah berikan. Ya. Allah katakan pasti saya gagalkan mereka. Ya. Masalahnya kita dipilih nggak oleh Allah bagian daripada upaya menggagalkan itu. Ya. Nah, insya Allah kajian ini ya kita yakin kajian yang kita lakukan ini insya Allah bagian daripada wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Ya, ya. Walau karihal musyrikun. Ya. Allahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya. Ya, insya Allah seperti itu ya. Karena itu ibu-ibu sendiri boleh berinisiatif sendiri ya. Apakah bikin majelis taklim, apakah bikin webinar, apakah ya bikin apa saja, bil khusus terhadap komunitas mungkin bagi ibu-ibu sangat nyambung ya, menjadi penyambung lidah untuk orang-orang milenial ya. Jangan sampai mereka terbawa oleh gerakan pendangkalan Islam atau dengan istilah ya semua agama sama dan seterusnya ya. Yang sebetulnya tahun 80-an itu sudah dihembuskan ya. Ya begitulah. Ntar redup, hidup lagi, ntar redup, hidup lagi dan seterusnya. Ya. Baik, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Ya, insya Allah bisa dipahami ya dan memuaskan bagi yang bertanya ya. Ya, Ustadz kita lanjut kepada pertanyaan yang ada di chat ya Ustadz. Saya bacakan. Untuk saat ini memerdekakan budak itu apakah masih bisa kita lakukan? Adakah contohnya Pak Ustadz? Apa diulangi nggak jelas suaranya? Untuk saat ini memerdekakan budak itu apakah masih bisa kita lakukan? Adakah contohnya Pak Ustadz? Ini mirip dengan pertanyaan berikutnya dari Ibu Mega. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Ayat 3 saat ini sudah tidak ada lagi budak. Bagaimana pelaksanaan fikih memerdekakan budak? Di ayat 4 ada jika tidak dapat memerdekakan budak, maka wajib puasa atau memberi makan. Pertanyaannya, apakah bisa diartikan bahwa ayat 3 sudah tidak dapat dilakukan saat ini atau tidak berlaku? Ya, itu Ustaz. Ya, baik. Ya. Ya, alhamdulillah saat ini ya memang sudah tidak ada budak ya. Sehingga ya, kalau saja pelanggaran ini terjadi dan semoga tidak terjadi ya. Ya, mungkin ini salah satu yang bisa jadi dalam tanda kutip menguntungkan ya. Dalam kondisi umat belum banyak paham tentang Islam, apalagi tentang zihar, kita jarang mendengar kaum muslimin mendihar ya. Tidak mendihar, tapi membunuh ya, membunuh lebih berat lagi. Mendihar aja udah disebut ya.
innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura, ya. Apalagi membunuh, apalagi ya, ada yang menjadikan istrinya 15 tahun ya sebagai pekerja, ya, ya. Dalam kondisi ya tidak semua manusia memang istri itu berani memberontak, berani melawan, ya. Jadi dipekerjakan oleh suaminya, ya. Kamu harus cari uang, kamu harus yang membiayai anak-anak, ya. Ya, subhanallah, ya. Jadi tiap bulan istri itu setor, ya, ya. Jadi udah lebih dari budak, ya, istrinya, ya. Setor, nggak boleh megang uang, ya. Pokoknya dapat uang harus setor, ya. Ya, entah bagaimana kok kayaknya nggak masuk akal, tapi itulah yang terjadi di masyarakat, ya. Kok nggak pingin melawan, kok nggak kepingin menyelesaikan, ya udah, ya. Tapi begitu sudah 15 tahun nggak kuat, ya maka dia menggugat cerai akhirnya. Ya. Jadi memang saat ini memang nggak ada, ya. Ya. Tapi tidak mustahil, entah kapan, wallahu a'lam, apakah ya semoga nggak terjadi, ya. Ya, peluang itu dalam kehidupan manusia tetap ada. Ya. Tapi kalau saat ini nggak ada, ya otomatis, ya, otomatis ya, masuk ke alternatif yang kedua, ya, memberi makan 60 orang. Ya. Kalau nggak kuat, ya, kata nggak kuat di sini butuh keimanan, ya. Ya, jangan sampai kamu membohongi Allah, sebetulnya kamu kuat, ya, pura-pura aja nggak kuat, ya. Pura-pura nggak bisa, baru kamu berpuasa 2 bulan. Ya. Jadi memang budak saat ini nggak ada, tapi dengan adanya ayat-ayat ini, ibaratnya kalau suatu saat terjadi, umat Islamlah yang paling siap memerdekakan budak, ya, atau mengikis habis perbudakan dalam kehidupan umat manusia. Ya. Apakah memerdekakan budak sebagai amal soleh, memerdekakan budak sebagai kafarat, ya, ya. Itu dibahas, ya, di surat An-Nur yang pernah kita pelajari. Seperti itu, Allah a'lam. Ya, masih bisa Ustadz. Ini ada lagi pertanyaan ya Ustadz, saya bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah memberi makan orang miskin dalam kasus zihar sama dengan membayar fidyah yang juga kualitas makanannya? Jazakallah Ustadz. Iya, kualitas makan sama. Jadi semua ayat yang bersifat it'am itu sama. Ya. Ya, kalau perbedaan, ya fidyah kan sesuai dengan yang ditinggalkan. Ya, kalau 10 hari ya bayar untuk 10 hari. Ya. Ya, jumlah orang miskinnya tetap ya, nggak ditentukan. Ya, tapi dalam kasus zihar, jumlah orang miskinnya ditentukan. Ya. Harus 60 orang miskin. Baik, lanjut. Ya, lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Maaf, saya belum mengerti contoh kalimat zihar itu seperti apa dalam keseharian. Kalau dikatakan sambil bercanda, apa jatuh hukum kafaratnya? Terima kasih sebelumnya. Iya, ini memang alhamdulillah nih ya, masalah zihar ini di masyarakat nggak populer.
Jadi sighotnya atau nasnya adalah kamu bagaikan punggung ibuku. Ya. Anti alayya ka dhahri ummi. Ya. Jadi tidak terjadi di masyarakat bukan karena masyarakatnya nggak mau zihar, tapi masyarakatnya nggak paham bahwa ya bisa saja seseorang itu ya menyakiti istri dengan cara zihar. Ya. Kamu bagaikan punggung ibuku. Ya. Ya, nasnya seperti itu. Ya. Ya. Allah alam, saya yakin di KUA pun saya yakin nggak pernah ada kasus-kasus suami mendihar istrinya. Ya. Tapi esensinya selalu terjadi. Ya kan dihar itu maksudnya menyakiti, ya, menyakiti, ya, tidak difungsikan lagi sebagai istri, ya. Ya seperti kasus yang tadi saya ceritakan tadi, suami istri, ya, atau seorang suami 7 tahun tidak pernah mau ya menggauli istrinya, ya nggak kebayang bagaimana perasaan istri yang diperlakukan seperti itu. Ya, memang tidak zihar, ya, tapi sesungguhnya menjadi sebuah kemaksiatan tersendiri, ya, membiarkan wanita ya, tidak berada dalam posisinya sebagai istri yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dalam Islam kehidupan suami istri itu ya hanya sekian persen, istilahnya hanya masalah biologis itu hanya sekian persen. Ya. Yang lainnya adalah tanggung jawab manusia. Ya. Karena tidak mustahil ya, seorang suami mungkin sudah bagus ya sikapnya di dalam menikmati kehalalan istrinya, tapi di balik itu ada kekerasan, ada memperbudak istri, ada ini dan seterusnya, itu juga tidak boleh juga, haram juga hukumnya. Ya, ya apalagi semua-muanya. Ya. Jadi memang tidak ada zihar, tapi tindakan-tindakan yang kan oleh masyarakat. Ya. Memang tidak zihar ataupun istilahnya tidak ilah. Kalau ilah bersumpah demi Allah saya tidak akan menggaulimu. Ya. Memang tidak ada seperti itu, tapi yang lebih dari itu juga bisa terjadi di masyarakat. Ya. Ya. Tapi ini menunjukkan Al-Quran membahas masalah ilah, masalah zihar. Ya. Sehingga yang terjadi itu ketika suami itu melakukan suatu kejahatan kepada istrinya dengan syariat ini menjadi lebih terukur, ya, menjadi lebih terukur, jangan sampai ada yang melewati upaya menyakiti istri daripada istilah-istilah yang ada ini, ya. Tapi dengan tidak difahami bab-bab ini yang terjadi manusia itu ya beringas dalam menyakiti istrinya, ya. Kita nggak bisa mengatakan ya keren ya tidak zihar tidak ilah, tapi membunuh ya itu jauh lebih bahaya. Ya. Jadi seakan memang Allah memberi konsep ya konsep ya ini bahasa agak bebas sedikit ya, konsep kalau ingin menyakiti istri ini pakai zihar, kalau ingin menyakiti istri pakai ilah, walaupun hindarkan, jangan kamu lakukan. Kalau kamu terjerumus juga, ini solusinya. Ya. Jadi itulah keindahan Islam. Ya. Betapapun terjerumus dalam menyakiti, diatur cara menyakitinya. Kalau sudah menyakiti, diatur bagaimana solusinya. Ya. Tapi dengan tidak difahami konsep-konsep ini, maka yang terjadi upaya menyakiti yang lebih liar, yang lebih
kebinatangan dan lain sebagainya, ya, sehingga tidak sedikit ya wanita-wanita bahkan muslimah yang ya sangat takut dengan ya sebuah pernikahan, ya. Ya kecuali jika memang tidak ada niat seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Ini ada lagi masih bisa. Ada 2 lagi saya bacakan ya Ustadz ya. Assalamualaikum, jika rumah tangga seperti yang Ustadz ceritakan tadi itu harus ditinggalkan atau dipertahankan? Jika ditinggalkan, akankah Allah marah? Itu satu ya Ustadz. Yang terakhir, Assalamualaikum, Afwan Ustadz bertanya untuk pemberian makan hitungannya 3 kali makan atau 1 kali makan? Syukran Ustadz. Ya, untuk zihar ini sekali aja, ya. Yang penting jumlahnya 60, ya. It'amu sittina miskina. Yang penting udah 60 orang diberi makan, sudah selesai, ya. Dalam hal dinamika rumah tangga memang ya setiap orang beriman ya lebih diperintahkan untuk bertahan, ya, bertahan ya sampai Allah memberikan solusi baginya, ya. Tapi juga dimaklumi ketika ya energi bertahannya sudah habis misalnya, ya. Dimaklumi, ya. Ya, tentu kata dimaklumi menunjukkan ya, yang terbaik itu tetap bersabar, ya. Betapa menunjukkan pentingnya bersabar walaupun pahit, seperti ayat fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira, ya. Tidak mustahil di balik kondisi rumah tanggamu yang berat itu, ya, Allah akan konversi dengan kebaikan-kebaikan yang lain, ya. Di At-Talaq juga begitu, la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra, ya. Atau seperti seorang wanita yang ditinggal kabur oleh suaminya, ya, maka kurang lebih 20 tahun dalam posisi ditinggalkan, maka yang membuat dia bersabar adalah sebuah kondisi yang dia simpulkan sendiri, ya, la'allal khaira yakmunu fis syarri, ya. La'allal khair, semoga ada satu kebaikan di balik rumah tangga saya yang tidak baik ini. Tidak baik dalam arti istrinya, suaminya menyesal menikah dengan dia, ya. Ya. Dirayu-rayu masih menyesal, dirayu-rayu masih menyesal, akhirnya kabur. Ya. Ya, pulang-pulang punya anak sudah jadi ulama, ya. Pulang anaknya sudah jadi ulama. Ya. Kok bisa kamu mendidik anak sendirian tapi anakmu jadi ulama? Maka dia mengulang kembali nasihat dirinya kepada suaminya yang dulu, la'allal khaira yakmunu fis syarr. Saya tetap yakin di balik ujian ini insya Allah ada sebuah di masa yang akan datang. Itu satu contoh-contoh yang menunjukkan bahwa orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, ya, lebih bertahan, ya, dalam ujian rumah tangganya, ya. Adalah Al-Imam An-Naisaburi juga demikian, ya. Ya, kurang lebih 15 tahun dalam ujian rumah tangga yang luar biasa, ya. Walaupun lebih karena istrinya yang sakit, ya. Tapi dia bersabar, ya.
Walaupun secara fikih boleh saja laki-laki ya menceraikan istrinya yang tidak layak untuk menjadi istri yang seharusnya. Tapi Al-Imam An-Naisaburi, Utsman, sabar ya. Saya yakin di balik ujian ini pasti ada pemberian Allah yang lain yang lebih baik ya. Maka pemberian Allah itu terlihat dalam apa istilahnya hasanul qabul ya. Menjadi orang yang dakwahnya itu mudah diterima, mudah disukai oleh lapisan masyarakat ya. Tidak saja ribuan, tidak saja puluhan ribu, bahkan jutaan manusia dengan mudah menikmati dakwahnya ya. Maka ketika didesak oleh muridnya, apa sih sebenarnya membuat Syekh ini bisa seperti ini ya. Maka dia ceritakan ya, kamu nggak tahu bagaimana saya di rumah ya, harus bersabar menghadapi istri yang sakit, yang memang sudah tidak bisa disembuhkan ya. Walaupun pada akhirnya Allah panggil ya, setelah kurang lebih 15 tahun dirinya bersabar ya. Karena dia yakin kesabarannya dalam bertahan dalam rumah tangganya itu tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mohon maaf ya, saya cukupkan di sini. Saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin والراشدات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا والحمد لله رب العالمين. Mohon pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.